Audio Jungle. Sejahtera kita sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam kebajikan. Yang kami hormati masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Sebelum kami mengupdate jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, kami mau menginformasikan dua provinsi di Indonesia, yaitu Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur, sampai saat ini masih negatif virus corona. Karena itu menjadi perhatian media-media internasional. Kami barusan dikontak oleh salah seorang wartawan televisi internasional ABC di Australia untuk nanti mengadakan wawancara jarak jauh dengan menggunakan Skype tentang Nusa Tenggara Timur dan juga tentang orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga tentang komitmen seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam menjaga kesehatan masyarakat kita. Tentu perhatian media internasional terhadap Nusa Tenggara Timur menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah provinsi kita, karena provinsi kita selama ini seringkali menjadi sorotan dunia internasional tentang Taman Nasional Komodo, tentang destinasi-destinasi wisata seluruh Nusa Tenggara Timur, dan berbagai hal lainnya. Dan kali ini media internasional juga menyoroti Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait dengan virus corona 2019 dan kontrol dan pengawasan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penyebaran virus ini. Demikian beberapa informasi yang saya perlu sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwa saat ini kita juga diperhatikan, disorot oleh media-media global, media-media internasional. Pada malam ini kami mengupdate kembali angka-angka orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Ada kabupaten yang masih tetap seperti tadi, ada kabupaten yang bertambah orang dalam pemantauan. Kami perlu menyampaikan bahwa data ini sudah dikolek sejak tanggal 18 Maret sampai dengan sekarang, sehingga ketika kita mendengar angka atau melihat angka yang ada, itu adalah angka akumulasi dari tanggal 18 sampai dengan sekarang. Jadi turun naiknya angka ini tentu juga menggambarkan bagaimana orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan ada dalam suatu bingkai yang sangat dinamis, sehingga tentu kita tidak perlu panik seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur. Kita jangan panik dengan melihat angka-angka ini, tapi kita tetap waspada dan siaga, menjaga kesehatan kita, menjaga Nusa Tenggara Timur secara bersama-sama. Orang dalam pemantauan sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Tengah pada malam ini sejumlah 702 orang. Kalau digabungkan dengan pasien dalam pengawasan sejak tanggal 18 Maret, jumlahnya 933 orang. Tetapi dari waktu ke waktu jumlah itu menurun. Selesai masa pemantauan 211 orang, dan yang dirawat di rumah sakit 5 orang, dengan rincian
2 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. W.C. Johannes Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Kota Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Caritas Sumba Barat Daya, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Pasien dalam pengawasan 22 orang, jumlah pasien dalam pengawasan saat ini 15 orang, isolasi mandiri 7 orang, yang dirawat 8 orang, dengan rincian 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebo-Leba, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Eskalirik Kupang, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Alor, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe Timur Tengah Selatan, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, Labuan Bajo Manggarai Barat, dan 1 orang lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha di Waingapu, Sumba Timur, dan beliau adalah rujukan dari Sumba Tengah. Yang sembuh 5 orang, yang meninggal 2 orang, dan belum ada hasil lab dari kedua almarhum. Sampel yang dikirim 38 sampel, hasil laboratorium negatif 17 sampel, dan belum ada hasil atau masih berproses ada 21 sampel. Kita lihat distribusi setiap kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang, jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan 167 orang, yang sembuh atau selesai pemantauan 45, jumlah saat ini 121 orang, dan 2 orang dirawat di Rumah Sakit Profesor Dr. W.C. Johannes, dan karantina mandiri 119 orang. Kabupaten Kupang, jumlah ODP dan PDP 46 orang, jumlah saat ini tetap 46, 1 dirawat di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang, dan 45 orang karantina mandiri. Timur Tengah Selatan, jumlah 60, yang sembuh atau selesai pemantauan 5, dan jumlah saat ini 54, dan 54 ini karantina mandiri. Timur Tengah Utara, jumlah 31, yang sembuh 1, jumlah saat ini 30, dan 30 ini karantina mandiri. Belu, jumlah 52, sembuh atau selesai pemantauan 10, jumlah saat ini 42, dan 42 orang ini karantina mandiri. Malaka, jumlah 3, yang sembuh atau selesai pemantauan 1, jumlah saat ini 2, dan 2 orang ini karantina mandiri. Rotendao, jumlah 43, sembuh atau selesai pemantauan 17, jumlah saat ini 26, dan 26 orang ini karantina mandiri. Saburai Jua, jumlah 5, yang sembuh atau selesai pemantauan 2 orang, jumlah saat ini 3, dan 3 orang ini karantina mandiri. Alor, jumlah 27, sembuh atau selesai pemantauan 3, dan jumlah saat ini 16 orang ini karantina mandiri. Ede, jumlah 17, sembuh atau selesai pemantauan 5, dan jumlah saat ini 11, dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ede, karantina mandiri 10. Sika, jumlah 94 orang, sembuh atau selesai pemantauan 35, jumlah saat ini 58, dan 58 ini karantina mandiri. Flores Timur, jumlah 12, dan saat ini 10 orang, karena 2 sudah sembuh, dan 10 orang ini karantina mandiri. Lembata,
jumlah 48, yang sembuh atau selesai pemantauan 4 orang. Jumlah saat ini 43, dan 43 orang ini karantina mandiri. Ngada jumlah 17. Jumlah saat ini juga 17, dan 17 orang ini karantina mandiri. Jadi naik dari 14 orang menjadi 17 khusus Ngada. Nagekeo jumlah 26, yang sembuh selesai pemantauan 7 orang, dan jumlah saat ini 18, dan 18 orang ini karantina mandiri. Manggarai jumlah 14, yang sembuh atau selesai pemantauan 6, jumlah saat ini 8, dan 8 orang ini karantina mandiri. Manggarai Barat jumlah 71, sembuh atau selesai pemantauan 11, jumlah saat ini 56, dan 56 ini karantina mandiri. Manggarai Timur jumlah 34, yang sembuh atau selesai pemantauan 3, jumlah saat ini 31, dan ke-31 orang ini karantina mandiri. Berikutnya Sumba Timur jumlah 75 orang, yang sembuh atau selesai pemantauan 32, dan jumlah saat ini 43, dan 43 orang ini karantina mandiri. Sumba Barat jumlah 9 orang, yang sembuh atau selesai pemantauan 1, saat ini berjumlah 8, dan 8 orang ini karantina mandiri. Sumba Barat Daya jumlah 72, sembuh atau selesai pemantauan 14, dan jumlah saat ini 58, dan 1 sedang dirawat di Rumah Sakit Caritas Sumba Barat Daya, dan karantina mandiri 57 orang. Pada hari ini kenaikan signifikan di Sumba Barat, ada 17 orang penambahan orang dalam pemantauan. Sumba Tengah jumlah 10, yang sembuh atau selesai pemantauan 7 orang, jumlah saat ini 1, dan 1 orang itu karantina mandiri. Demikian data terbaru yang diupdate pada jam 9 malam pada hari ini, dan mudah-mudahan Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status negatif. Mari kita berdoa, bekerja sama antara seluruh infrastruktur pemerintahan, baik TNI Polri maupun birokrasi sipil, mulai dari pemerintah provinsi sampai dengan RT. Bapak Gubernur sekali lagi menghimbau kita semua untuk tidak panik, tetapi tetap siaga, menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Dan kembali kami serukan untuk semua warga Nusa Tenggara Timur atau anak-anak bangsa yang lain yang datang ke Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengikuti protokol-protokol, pedoman, arahan yang berlaku di pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Mari kita bersama-sama menjaga Nusa Tenggara Timur, menjaga kesehatan kita, menjaga seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur agar kita tetap berada dalam status negatif virus corona. Kendati pun di media sosial ada juga netizen yang mempertanyakan status negatif ini, namun kita tetap mengikuti protap-protap standar yang memang berlaku, di mana warga yang datang diperiksa secara klinis, dan para dokter kita, para medis kita menentukan siapa yang terkategori orang dalam pemantauan berdasarkan pemeriksaan klinis, siapa yang terkategori sebagai pasien dalam pengawasan. Kita tetap mengikuti protap-protap yang ada. Dan
terkait dengan maklumat Kapolri, Bapak Gubernur mendorong agar seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mematuhi tanpa syarat maklumat Kapolri. Bapak Gubernur mendorong pihak kepolisian yang didukung oleh TNI untuk bisa mengamankan maklumat Kapolri dalam rangka menjaga kesehatan kita bersama. Kami juga menghimbau seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat dan juga oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk selalu memakai masker, terutama ketika keluar dari rumah dan masuk ke ruang-ruang publik di seluruh Nusa Tenggara Timur. Masker inilah salah satu cara kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, sekaligus melindungi diri kita masing-masing. Dan seturut penelitian Organisasi Kesehatan Dunia, 70% kemungkinan untuk tidak tertular virus akan kita dapatkan ketika kita memakai masker. Karena itu sekali lagi kami menghimbau seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menggunakan masker. Dan diminta kepada Bapak-Bapak Bupati se-Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang untuk bisa memfasilitasi pengadaan masker di wilayahnya masing-masing. Tentu juga kita mendorong para pelaku usaha, pelaku ekonomi yang berpunya untuk bisa solider dengan masyarakat yang kurang menguntungkan nasibnya. Bapak Gubernur menghimbau kita semua untuk mengembangkan solidaritas kemanusiaan pada saat-saat susah seperti ini. Ekonomi dunia sedang susah dalam tanda petik, demikian juga ekonomi nasional dan ekonomi provinsi kita, karena dinamika ekonomi sedikit terganggu dengan penyebaran virus corona ini. Dan tentu saja dampak sosial dan dampak ekonomi pada seluruh masyarakat di planet ini sangat besar, termasuk kita di Indonesia dan Nusa Tenggara Timur. Kami juga menghimbau kepada para pelaku usaha, pelaku ekonomi untuk tidak menimbun sembako, tidak menimbun masker. Kalau masker itu ada, mohon dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Hindari penimbunan dengan sengaja. Tidak hanya masker, tetapi juga sembako yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di seluruh Nusa Tenggara Timur. Benar bahwa hukum ekonomi itu kalau permintaannya banyak pasti penawaran akan naik. Itu hukum ekonomi pada saat situasi sangat normal. Tetapi pada saat darurat kemanusiaan, kita istilahkan saat ini adalah saat darurat kemanusiaan, kiranya hukum ekonomi ini tidak dilaksanakan dengan sangat saklek. Juallah barang, jasa dengan harga yang wajar, harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat kita. Karena saat ini tentu daya beli masyarakat menurun, ada banyak pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja, atau juga sebagian besar karyawan-karyawati dirumahkan, tentu sedikit mengganggu ekonomi keluarga saudara-saudara kita ini. Karena itulah Bapak Gubernur menghimbau kita semua untuk memanfaatkan situasi yang sangat susah ini
untuk kita mewujudkan apa yang disebut solidaritas kemanusiaan. Demikian himbauan kami. Terima kasih atas perhatian dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi, jangan panik dengan angka-angka ini. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga Nusa Tenggara Timur selalu berada dalam lindungan kasih Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Selamat malam dan selamat beristirahat.